Kita mulai saja untuk acara workshop Ulumul Quran hari ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan sekaligus pejabat pelaksana tugas Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih juga kepada narasumber Bapak Ahmad Munawar yang sudah bersedia menjadi narasumber di kegiatan hari ini, yaitu kegiatan workshop Ulumul Quran. Telah hadir juga bersama kami Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Cecep Anwar MAG, dan insya Allah nanti akan menyusul para dosen yang sudah menyatakan siap hadir di kegiatan ini. Juga kepada peserta, yaitu dari jurusan Pendidikan Agama Islam yang menyempatkan waktunya dan menyediakan diri untuk menuntut ilmu bersama di Zoom meeting ini. Marilah kita buka acara workshop Ulumul Quran dengan tema kajian Ulumul Quran yang aplikatif ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mari kita bacakan suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkahan, manfaat, serta ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Baik, kita lanjutkan. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kepada Bapak Dr. Haji Dindin Jamaluddin MAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada kegiatan workshop Ulumul Quran yang dengan tema kajian Ulumul Quran yang aplikatif. Rekan dan saudaraku Ahmad Munawar STHI MA HUM Turnuhun sudah bisa bergabung dengan kami Sivitas Akademika di jurusan PAI khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini Pak Dr. Cecep, Pak Miftah, Pak Ahmad Munawar ini sekarang beliau adalah pentashih. Jadi pentashih ayat Quran atau pentashih Quran di Kementerian Agama. Jadi adik-adik mahasiswa yang hadir pada kegiatan Zoom ini, beliau adalah pentashih. Jadi pentashih itu adalah sohahayu sohihu tashihan, gitu ya, Ustaz Ahmad ya. Ustaz, insyaallah. Jadi beliaulah bagian daripada yang mentashih, yang membenarkan, yang meluruskan, yang merapihkan
Al-Quran yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Wabil khusus beliau juga adalah teman seangkatan saya, Pak Dr. Cecep. Jadi Pak Miftah dulu waktu di Latansa, di pesantren Latansa, kami adalah teman seangkatan yang beda geng dengan Apoy Wali, begitu ya, Pak Ahmad Munawar. Ya. Kan kalau Pak Apoy Wali itu, beliau itu kabur untuk belajar gitar. Nah, kalau Pak Ustadz Ahmad Munawar ini, beliau adalah ahlul Quran wal hadir. Masya Allah. Amin. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, tapi tentu juga kapasitasnya tidak bisa kita lakukan lagi. Pak Sekretaris Jurusan, Pak Dr. Cecep, terima kasih atas kehadirannya, Pak Miftah yang jadi moderator. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, kajian ulumul Quran yang aplikatif tentu merupakan respons atas kebutuhan zaman. Jadi orang yang akan berhasil atau orang yang akan manusia yang akan bertahan adalah manusia yang mampu adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, Al-Quran tentu solihun likulli makanin wa zamanin begitu. Nah, untuk itu tapi tentu harus ada aktualisasi termasuk juga kondisi generasi XY yang sekarang ya, Anda kan generasi X, generasi Y kan, XY itu. Dan untuk itu mau nggak mau, suka nggak suka, aplikasi ulumul Quran dalam bukan saja kehidupan, tapi dalam konteks metodologinya juga perlu kita coba carikan bagaimana metodologi yang aplikatif bagi anak-anak generasi XY. Berdasarkan data penelitian, selalu saja Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, pembelajaran PAI itu tanda kutip dianggap kurang menarik. Pembelajarannya dianggap kurang menarik. Ini perlu ada tentu metodologi, perlu ada cara yang aplikatif yang bisa direspon positif oleh peserta didik. Nah, ini adalah tugas kita, Pak Dr. Cecep, Pak Miftah, yang harus tentu tadi adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, untuk itu nanti kita coba dengarkan presentasi atau paparan dari Al-Mukarram Ustadz Ahmad Munawar ini, bagaimana mengcombine Al-Quran sebagai nas, sebagai bukti otentisitas dan keabsahan daripada firman Allah, itu dikontekstualisasi dengan ya zaman sekarang, anak-anak mahasiswa yang semester 1, semester 3, tentu yang tidak sama dengan zaman kita 5-10 tahun yang lalu. Untuk itu kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Ahmad Munawar, dan terima kasih Pak Cecep, Pak Dr. Cecep, Pak Miftah yang memanage kegiatan ini, dan adik-adik mahasiswa, Anda nanti bisa berkomunikasi secara langsung dengan beliau Pak Ahmad Munawar, karena nanti kalau Anda ke Ancol ya, kantornya di mana Pak Munawar, lupa saya. Di Taman Mini, Ustaz. Nah, ya, di Taman Mini ya, di Taman Mini nanti Anda akan bertemu dengan para mufassir Al-Quran, para pentafsir Al-Quran yang secara kelembagaan diakui memiliki otoritas untuk mentafsir Al-Quran. Untuk itu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop ulumul Quran ini dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Haji Dindin Jamaluddin yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk itu langsung kita akan masuk kepada materi, yaitu materi workshop ulumul Quran dengan tema kajian ulumul Quran yang aplikatif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Haji Dindin, bahwa tujuannya adalah kita bisa menggali sedalam mungkin bahwa Al-Quran ini bisa diaplikasikan baik dari segi pembelajarannya, apalagi dari segi esensinya begitu, yang nantinya bisa diamalkan oleh seluruh umat Islam, seluruh umat mukmin ya.
saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Munawar, STHI, MA Hum. Kelahiran 1981, berarti kurang lebih usianya sekitar 39 tahun. Dan tinggal di Jalan Kota Bambu Utara 2, nomor 18, Jakarta Barat. Bertugas sebagai pentashih Mushaf Al-Quran di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantornya di Gedung Bait Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Riwayat pendidikan beliau, SD di Kota Bambu 2, berarti mungkin asli Jakarta ya Pak Ahmad Munawar ya. Iya. SMP dan SMA-nya ini di Latansa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Haji Dindin, satu pesantren dengan Pak Dr. Haji Dindin, dan juga dengan Pak Apoy Wali ya. Saya pikir awalnya satu geng, ternyata beda geng ya Pak Dokter dan Pak. Ya. S1-nya tafsir hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2-nya jurusan Filologi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riwayat pekerjaan guru bahasa Inggris pada sekolah dasar negeri dan swasta, pentashih Mushaf Al-Quran, dan pengembang bahan kajian Al-Quran. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang belum mengenal beliau, pemateri kita ini, jika membaca Al-Quran di bagian awal atau akhirnya itu ada nama-nama pentashih Al-Quran, ya, yaitu Mushaf Al-Quran itu. Dan salah satunya adalah Pak Ahmad Munawar ini. Untuk nomor handphone dan email bisa dilihat ya, tidak akan saya bacakan. Khawatir nanti mengganggu Pak Ahmad Munawar sendiri ya. Jadi baiknya nanti ada etika komunikasi ya, diperhatikan untuk berkomunikasi dengan Pak Ahmad Munawar ini. Jangan sampai asal berkomunikasi ya, walaupun nomor handphonenya ada di sini. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan dan menyimak penyampaian pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Ahmad Munawar, STHI, MA Hum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yudlil وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd, yang terhormat Bapak Dr. Haji Dindin Jamaluddin selaku wakil ketua ataupun ketua wakil dekan Fakultas Keguruan ya dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Bandung, yang juga alhamdulillah beliau adalah kawan kami saat kami bersama-sama di pesantren Latansa.
Alhamdulillah beliau memang sosok orang yang subhanallah luar biasa, Dr. Haji Dindin ini, sehingga ya kami lanjutkan. Alhamdulillah kami dalam pertemuan ini berterima kasih sekali karena melalui Zoom atau melalui acara ini dapat dipertemukan oleh sahabat kami yaitu Dr. Haji Dindin yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sukses dan berkah dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati kepada segenap dosen maupun tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Bandung khususnya jurusan PAI, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kami lupakan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi khususnya jurusan PAI Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah suasana yang di mana-mana masih saja menghantui ataupun dihantui oleh satu wabah yang disebut dengan wabah COVID-19, kita masih dalam keadaan sehat. Ini adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri, oleh karenanya kita bisa bertemu dalam forum yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kedua kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasulnya, sekaligus menjadi teladan bagi kita, guru bagi semua umat manusia, teladan bagi akhlak, teladan bagi umat manusia. Allah senantiasa terus memberikan Bapak, mohon maaf, sepertinya ke-mute. Ya, baik. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan paparannya, ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada panitia berupa PowerPoint, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ataupun sebagai pendahuluan tentang apakah yang disebut dengan ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui, ulum itu sendiri adalah berarti ilmu-ilmu. Karena ulum diambil dari kata atau jamak daripada kata ilmu yang artinya ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang bernilai ibadah dalam membacanya, yang dimulai oleh surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Namun juga demikian para ulama Al-Quran atau ulama ulumul Quran mendefinisikan bahwa ulumul Quran ini adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan segala aspek yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Mereka para ulama mencontohkan dengan ilmu-ilmu seperti asbabun nuzul atau ilmu tentang turunnya ayat Al-Quran. Atau juga seperti misalnya ilmu nasikh wal mansukh, yaitu ilmu bagaimana ayat yang datang lebih dahulu kemudian dinasakh ataupun dihapus dengan ayat yang setelahnya. Namun tetap ayat tersebut ada di dalam mushaf Al-Quran. Ada juga yang disebut dengan ilmu rasm usmani. Ilmu rasm usmani adalah ilmu yang dianggap oleh sebagian ulama
awal munculnya yaitu pada masa Khalifah Utsman. Nah, pada saat Khalifah Utsman ini, Khalifah Utsman memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan mushaf yang menjadi satu dan disebutlah Mushaful Imam. Dan setelah itu disalin dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri muslim. Sehingga pada saat itu disebutlah Rasmul Utsmani. Insya Allah Rasmul Utsmani ini juga sedikit banyak akan kita gambarkan lebih lanjut pada PowerPoint yang akan kami sampaikan. Di samping ilmu Rasmul Utsman ada juga ilmu Adil Ai. Ini juga termasuk daripada ilmu Al-Quran. Apa itu ilmu Adil Ai? Ilmu Adil Ai adalah ilmu bilangan ayat ataupun jumlah ayat. Ketahui sesungguhnya mushaf yang ada di dunia ini tidak hanya satu versi. Ternyata tidak hanya satu versi. Ada mushaf yang beredar di negara kita yang disebut dengan mushaf standar Indonesia. Ada juga mushaf Madinah yang berasal dari negara Saudi Arabia. Ada juga mushaf Libya. Nah, kebetulan sekali mushaf kita dengan mushaf Madinah dalam sisi jumlah ayat itu sama, yaitu 6.236. Adapun jumlah ayat yang di mushaf-mushaf lain itu bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Hal ini karena riwayat-riwayat yang berbeda. Dan riwayat ini pun masing-masing menyambung kepada Rasulullah SAW. Itu sekilas tentang pengertian dan sejarah ulumul Quran. Baik, kita mulai kepada slide yang saya tampilkan. Bisa minta tolong panitia untuk menampilkan slide-nya. Baik, Bapak Ibu dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu kedudukan saya bekerja di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an dan apa hubungannya dengan ulumul Quran. Saat ini saya bekerja ataupun berkantor di Bait Al-Quran dan Museum. Sedangkan nama institusi ataupun lembaga kami adalah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Nah, perlu diketahui pula bahwa Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran ini terdiri dari 3 bidang. Bidang 1 yaitu bidang pentasihan yang tugasnya yaitu mentashih mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan di seluruh Indonesia. Kenapa harus ditashih terlebih dahulu? Karena ini merupakan keputusan ataupun SK dari Menteri Agama yang mengharuskan para penerbit yang ingin menerbitkan dan mengedarkan mushaf-mushaf yang ada di Indonesia untuk ditashih terlebih dahulu di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Bidang 2 adalah bidang pengkajian Al-Quran. Bidang ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran sehingga melahirkan beberapa produk Al-Quran di tafsir yang 30 juz, tafsir ilmi, tafsir tematik, tafsir wajiz. Nah, itu diantara produk-produk daripada yang dihasilkan oleh bidang pengkajian Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bidang Bait Al-Quran. Yang Bait Al-Quran ini khusus mengurusi tentang gedung yang tempat kami berada, yaitu gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Nah, gedung ini dikelola oleh bidang 3 dan perlu diinformasikan juga, perlu diketahui bahwa Museum Istiqlal, Gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini menyimpan beberapa naskah-naskah Al-Quran, baik klasik maupun yang modern. Serta di dalamnya terdapat
artefak ataupun benda-benda warisan budaya Islam pada masa lalu. Nah, pada Ibu, Bapak dosen ataupun adik-adik mahasiswa, adik mahasiswi, kiranya mungkin berkenan untuk datang bila malah ke Jakarta, mampir ke Taman Mini Indonesia Indah, ke gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal tempat kami berada untuk melihat-lihat, paling tidak melihat apa sih warisan-warisan budaya Islam yang ada pada masa lalu. Nah, ini 3 bidang yang ada di Lajnah Pendaratan Mushaf Al-Quran. Nah, kita beralih kemudian apa hubungannya antara ulumul Quran dengan Lajnah Pendaratan Mushaf Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana tadi awal kami singgung, bahwa ulumul Quran ini adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang terkait dengan Al-Quran. Baik itu tafsir, baik itu rasm Utsmani, baik itu adil ayat atau bilangan ayat, baik itu ad-dhabt dan lain-lain sebagainya. Nah, di Lajnah Pentarsian Mushaf Al-Quran ini kita dituntut untuk mentashih Mushaf Al-Quran agar sesuai dengan rasm Utsmani. Sebagaimana yang sudah disepakati ataupun disepakati oleh para ulama-ulama Al-Quran Indonesia terdahulu. Baik, kemudian di bidang pentasihan ini di antara tugas utamanya adalah mentashih Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana cara mentashih. Yang pertama adalah memastikan jenis naskah, apakah Utsmani atau Bahriyah. Nah, perlu diketahui juga bahwa kita, negara Indonesia ini, mempunyai 3 mushaf standar. 3 mushaf standar. Yang pertama adalah mushaf standar Indonesia, yaitu Utsmani. Yang kedua mushaf Bahriyah, dan ketiga mushaf Braille. Jadi mushaf Utsmani kita sudah punya satu mushaf Utsmani tersendiri, kemudian mushaf Bahriyah. Mushaf Bahriyah ini biasanya adalah untuk para penghafal Al-Quran. Dia biasanya Quran pojok, dikenal dengan Quran pojok. Dan satu lagi adalah mushaf Braille. Mushaf Braille ini dikhususkan untuk penyandang disabilitas netra ataupun kawan-kawan kita yang kekurangan penglihatan. Ini kita juga menyediakan. Nah, setelah kita memastikan jenis naskah apakah ini Utsmani atau Bahriyah atau Braille sekalipun, setelahnya kita siapkan mushaf standar. Nah, mushaf standar yang ada kita siapkan naskah di samping naskah yang akan kita tashih, kita harus siapkan juga mushaf standar sebagai acuan kita untuk mentashih agar apa? Agar mushaf-mushaf yang akan diterbitkan oleh para penerbit di Indonesia ini tidak keluar daripada aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah yang ada dalam mushaf standar yang telah disepakati oleh para ulama Al-Quran. Selanjutnya, membaca secara perlahan. Tentu, sebagai seorang pentashih, ketika kita ingin menashih Al-Quran, naskah sudah siap, kemudian mushaf standar sudah siap, kita wajib untuk membacanya secara perlahan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita membacanya tidak secara perlahan, boleh jadi ada ayat ataupun huruf yang terlewat oleh kita. Nah, ini sangat tidak diharapkan sekali bila mana ada kesalahan, entah itu kesalahan harokat, titik, atau bahkan ayat yang ada kemudian terlewat, ini efeknya akan sangat luar biasa. Karena boleh jadi bila ada kesalahan dalam Al-Quran, kemudian terus beredar di masyarakat, ini akan menimbulkan gejala sosial yang luar biasa. Untuk itu, kita harus baca secara perlahan. Kemudian setelah kita baca secara perlahan, kita memeriksa isi naskah pada semua aspeknya. Aspek-aspek apa? Aspek-aspeknya yang bisa kita lihat itu seperti nama surah, kemudian halaman dalam mushaf itu sendiri, kemudian
ruku atau juz atau hizib yang ada dalam halaman-halaman tiap Al-Quran. Bahkan terjemah pun kita tashih agar sesuai dengan terjemahan Kementerian Agama. Selanjutnya, memberikan koreksi menggunakan kalimat instruktif. Nah, ini penting juga kita lakukan ketika kita mentashih, ketika kita menemukan kesalahan, entah itu salah harokat atau salah titik atau salah dalam aspek-aspek nama surah, nomor juz, nomor halaman dan lain sebagainya, itu kita berikan kalimat instruktif agar apa? Agar ketika nanti naskah itu kita kembalikan kepada penerbit, ini dapat dikoreksi dengan tepat sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kemudian membuat rekapitulasi kesalahan. Nah, setelah kita koreksi, kita baca perlahan, kemudian kita koreksi menggunakan kalimat instruksif, kita buat rekapnya. Kesalahan-kesalahan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Nah, kesalahan kita buat rekapitulasinya. Mohon maaf, ini ada gangguan teknis. Membuat rekap, selanjutnya kita menyimpan dokumen pentasihan. Dokumen pentasihan ini kita simpan di tempat kita untuk apa? Untuk ataupun supaya ketika para penerbit setelah kita berikan koreksian, ketika kita berikan koreksian, kemudian mereka mengembalikan kembali kepada kita, dan kemudian kita mengulangi kembali ke pentasihan sampai kita tidak menemukan satu kesalahan pun. Nah, dokumen-dokumen itu kita simpan agar apa? Satu ketika Al-Quran tersebut ditemukan ada kesalahan di masyarakat, kita bisa mengecek apakah sebenarnya ini sesuai dengan yang kita lakukan, yang sudah ditashih atau tidak. Nah, karena ini juga kadang terjadi di masyarakat ataupun di penerbit ataupun percetakan, ketika mushaf Al-Quran itu sudah ditashih berulang kali dan kita sudah betulkan, tapi di percetakannya kemudian ada miss ataupun ada yang dilewatkan, atau tidak, dengan kata lain yang sehingga yang muncul ataupun yang tercetak adalah Al-Quran yang masih belum dikoreksi. Kemudian slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya, Pak. Mohon. Iya. Nah, ini tadi apa yang perlu ditashih? Tentunya yang pertama adalah ayat. Ayatnya apakah sesuai dengan mushaf standar? Rosamnya sesuai? Harokatnya juga pun harus sesuai. Apakah dia menggunakan fathah qaimah atau fathah berdiri, atau dia fathah yang miring, atau menggunakan alif. Nah, perbedaan. Tanda baca, nama surah, nomor ayat, manzil, hizib, serta ruku. Berikutnya, silakan. Nah, ini juga aspek yang kita lihat ataupun kita koreksi adalah makiyah dan madaniyah. Karena seringkali juga ada surat yang harusnya dia termasuk makiyah atau madaniyah ditulis sebaliknya. Seharusnya makiyah ditulis madaniyah ataupun ditulis makiyah. Ini juga adalah bagian daripada ulumul Quran. Meskipun sebenarnya ada beberapa pendapat yang ada perbedaan pendapat yang menetapkan apakah surah ini misalkan ataupun ayat ini termasuk ayat-ayat makiyah ataupun madaniyah. Nah, namun kita sebagai warga negara Indonesia seyogianya mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh ulama Indonesia, yaitu mushaf standar Indonesia. Jadi perhatikan apakah surah ini
biasanya kan di kepala ayat itu ada makkiyah, ayat Tuhan misalkan sekian-sekian, wa huwa makkiyah, atau ayat Tuhan wa huwa madaniyah, dan seterusnya. Selanjutnya yang kita perlu perhatikan juga adalah ayat sajdah. Nah, tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran yang mana disunahkan untuk sujud sajadah. Kemudian nomor halaman kita perhatikan, kita koreksi bila mana ada kesalahan dalam penomoran halaman. Nah, boleh jadi bila salah halaman itu akan mengecohkan pembacanya sehingga membuat wah ini adalah Qur'annya tidak benar dan itu warna. Nah, ini juga menjadi bagian ataupun objek daripada pentafsiran kita. Apa yang kita koreksi tajwid warna. Kita sudah menentukan memberikan pedoman tentang tajwid warna karena kita mengikuti zaman ya Pak. Adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi, seiring dengan kemajuan zaman dan juga kita mengikuti zaman yang berkembang, itu ada sistem dalam Al-Quran itu tajwid warna. Nah, itu kita mengenal itu ada yang dari India itu. Beberapa penerbit Indonesia juga mengikuti. Mereka antara lain tujuannya adalah katanya untuk memudahkan para pembaca. Jadi kalau misalkan ini tandanya apa? Kalau warnanya misalkan warna kuning, oh bacanya seperti ini, atau ikhfa atau idgham dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut mereka katanya atur agar bisa sejalan. Transliterasi. Nah, transliterasi terjemah, tentunya terjemah Al-Quran. Nah, ini untuk terjemah sendiri sebenarnya kita di Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran ini baru saja ingin menerbitkan surat yang mengharuskan para penerbit untuk mengikuti hasil terjemahan edisi penjempuran tahun 2019. Nah, ini terjemahan ini kita sudah melakukan sebuah diskusi yang dilakukan oleh para ulama-ulama Al-Quran untuk memperbaharui terjemahan yang sebelumnya. Perlu diinformasikan bahwa terjemahan Kementerian Agama ini ada beberapa kali tahap penerjemahan gitu ya. Yang terakhir ada penerjemahan tahun 2002. Nah, tahun 2002 kemudian sekarang adalah terjemah, kemudian muncul lagi terjemah tahun 2019 yang menyempurnakan terjemahan sebelumnya. Perlu diinformasikan dan ini penting, terjemah Al-Quran itu sendiri bukanlah Al-Quran. Nah, ini mohon digarisbawahi, terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Karena terjemah Al-Quran itu hampir mirip, boleh dikata hampir mirip dengan tafsir Al-Quran. Hanya saja terjemah Al-Quran lebih singkat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita selaku insan akademik ataupun akademisi ketika kita melihat perkembangan di masyarakat sebagai contoh ya, sebagai contoh ada perbedaan di kalangan masyarakat ataupun fenomena pada tahun 2000 yang pilkada di DKI Jakarta itu Al-Maidah 51. Nah, itu ada yang mengatakan terjemah Kementerian Agama ini terjemahnya ini Al-Quran palsu karena terjemahnya di dalam Al-Maidah 51 itu bukan pemimpin gitu ya. Al-Wali ini di sini tidak diterjemahkan pemimpin sehingga sebagian masyarakat mengatakan ini adalah Quran palsu. Padahal tidak demikian. Kalau kita melihat tadi yang harus kita garis bawahi bahwa terjemah bukanlah Al-Quran. Terjemah adalah terjemah itu sendiri. Al-Quran adalah Al-Quran yang diterjemahkan oleh masing-masing insan yang berada di negara masing-masing gitu ya. Kalau kita di Indonesia, kemudian orang-orang kita Indonesia menerjemahkan dengan bahasa kita. Dan perlu diketahui pula bahwa kata ataupun bahasa Indonesia ini sesungguhnya sangat amat miskin bila dibandingkan dengan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga kalau bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran dalam hal ini itu tidak bisa dicakup dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Artinya sangat terbatas bahasa kita, bahasa Indonesia. Inilah
sehingga dikatakan bahwa terjemah itu bukanlah Al-Quran. Nah, ini terkait dengan terjemah. Insya Allah di tahun 2021 seluruh penerbit di Indonesia yang ingin menerbitkan Al-Quran, terutama adalah terjemah Al-Quran, wajib mengikuti terjemah Al-Quran edisi penyempurnaan, yaitu edisi tahun 2019. Kemudian ada juga dari sisi tafsir. Nah, tafsir ini biasanya memang ada penerbit yang dia memasukkan suplemen atau memasukkan tafsir. Nah, ini sesungguhnya bukan bagian utama dari yang kita koreksi di Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran. Kemudian juga ada suplemen-suplemen lain, ada hadis, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Ini kita lebih konsentrasi kepada ayat, kemudian apakah dia Makkiyah, Madaniyah, nama halaman, nama surah, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ini adalah contoh daripada yang kami lakukan, yaitu pentasihan. Kalau kita lihat secara jelas yang dilingkari itu Bima, ini tertutup. Maaf sebentar. Bima kaddabu min qabla. Nah, di sini tertulis bima kaddabu min qabla. Nah, kalau seperti ini kan belum layak. Nah, kita belum layak untuk diterbitkan karena ini kalau misalkan diterbitkan kemudian diberikan tanda tasih, ini akan membuat gejolak sosial di masyarakat. Oh, ini kenapa ini kok ayatnya salah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah diantara yang kita lakukan sebagai pentasih. Berikutnya, Pak. Ya, ini contoh juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ha'akum. Nah, in ha'akum. Ini kita lingkari. Ini adalah salah satu juga koreksian yang seharusnya kita baca in ja'akum, artinya kurang titik. Meskipun adalah kurang titik, tapi ini besar efeknya buat masyarakat Muslim Indonesia. Berikutnya. Nah, kita lihat wa atainahu. Nah, ini juga seharusnya bukan wa atainahu. Di situ disebut fathah qa'imah, yang seharusnya adalah fathah berdiri, bukan hanya fathah biasa, sehingga menimbulkan salah baca juga, akan menimbulkan salah baca wa atainahu dengan wa atainahu. Baik, berikutnya. Iya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan serta adik-adik mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran bagaimana cara kita bekerja di Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran. Ada satu hal lagi yang menurut saya adalah penting untuk kita ketahui bersama. Di kalangan masyarakat umumnya, masyarakat awam pada umumnya, ini kita tidak bisa membedakan apakah ini mushaf Utsmani atau bukan. Sehingga ada berita bahwa mushaf Utsmani itu adalah mushaf Madinah ataupun mushaf Al-Quran yang didatangkan dari Saudi Arabia. Sebagian dari kita sayangnya amat sangat disayangkan memahami hal demikian, bahwa yang hanya Utsmani itu adalah mushaf yang berasal dari Madinah atau mushaf Madinah, sehingga mushaf standar Indonesia
yang sudah kita sepakati bersama dan disepakati oleh para ulama Al-Quran terdahulu, itu bukanlah mushaf Madinah. Karena apa? Karena menurut mereka adalah mushaf standar Indonesia itu bukan memakai rasam Utsmani. Dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah hal yang amat sangat keliru. Gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui, apa itu rasam Utsmani itu adalah rasam yang terlihat hanya batang tubuhnya saja pada saat Khalifah Utsman. Jadi Al-Quran yang kita baca saat ini yang ada tanda titik, kemudian tanda harokat, dobat, dan lain-lainnya, itu adalah bukan daripada Rasam Utsmani sesungguhnya. Itu adalah perkembangan dari ulama-ulama berikutnya. Sedangkan rasam yang dimaksud rasam Utsmani, kalau misalkan kita ingin melihat mushaf Al-Quran yang benar-benar rasam Utsmani, itu tidak ada harokat, tidak ada titik, gitu ya. Sehingga cara membacanya pun kita sebagai orang ajam, orang asing itu tidak akan bisa, gitu. Artinya tidak akan bisa. Oleh karenanya ini perbedaan mushaf Utsmani dan Bahriyah. Sebelum ke sini mungkin saya akan lanjutkan. Oleh karenanya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menyuruh yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ulama ahli nahwu, untuk membuat kaidah-kaidah nahwu agar apa? Agar orang-orang asing, orang-orang ajam ataupun orang-orang non-Arab dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Nah, sehingga dimulailah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali memberi titik pada mushaf. Dan titiknya pun belum seperti sekarang. Ya. Jadi fathah itu belum langsung dikasih fathah, hanya titik saja seperti itu. Nah itu kemudian selanjutnya berkembang sehingga sampailah kepada masa kita sebagaimana mushaf Al-Quran yang kita lihat saat ini. Sudah ada fathah, sudah ada tanda titik, bahkan ada keterangan warna atau ayat-ayat itu diwarnakan. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan ini perbedaan mushaf Utsmani dan Bahriyah. Ini kedua-duanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah produk ataupun mushaf standar Indonesia yang dimiliki oleh negara kita. Jadi kita punya dua mushaf standar dan satu Braille, mushaf Utsmani dan Bahriyah. Nah, ini perbedaan di antara apa yang menjadi perbedaan antara Utsmani dan Bahriyah. Yang pertama dari rasam. Nah, rasamnya kalau mushaf Utsmani, mushaf standar Indonesia itu rasamnya Utsmani. Adapun Bahriyah adalah rasamnya imla'i. Contoh, as-salatu dalam mushaf Utsmani ataupun rasam Utsmani, as-salatu setelah lam itu ditulis dengan waw. Nah, adapun imla'i dia mengikuti bicara ataupun apa yang diucapkan. As-salatu berarti salatu pakai dengan atau menggunakan alif gitu ya sebagai tanda panja. Kemudian perbedaan berikutnya adalah ayat. Utsmani ataupun mushaf standar Indonesia yang Utsmani tidak pojok, Bahriyah pojok. Nah, di awal memang pemerintah Indonesia dalam hal ini Lajnah Pentadbiran Mushaf Al-Quran membuat mushaf Al-Quran Utsmani itu tidak pojok. Nah, tidak pojok artinya tidak pojok ini ayat perhalamannya itu tidak langsung di akhir ayat. Berbeda dengan Bahriyah. Kalau untuk Bahriyah, mushaf Bahriyah ini meskipun kita terbitkan melalui Kementerian Agama dan dia tergolong dalam Bahriyah, dia menggunakan ayat-ayat pojok sebagaimana kita yang sudah biasa kita temukan di mushaf-mushaf Madinah. Jadi kalau setiap lembar ayat Quran itu kita lihat di pojoknya itu sudah satu ayat tamam, lengkap satu ayat. Adapun yang tidak pojok maksudnya adalah masih bersambung ke halaman berikutnya. Ayat tersebut masih bersambung dengan
halaman berikutnya. Akan tetapi sekarang alhamdulillah Kementerian Agama ini sudah juga menerbitkan Quran Utsmani atau mushaf standar Indonesia yang Utsmani ini yang juga pojok. Nah, ini insya Allah bisa dilihat ataupun mungkin ada sebagian kita yang sudah mempunyai mushaf itu. Kemudian mat tabi'i. Saya tidak membaca ini ya. Huruf ya dan waw bersukun. Nah, mat tabi'i untuk Utsmani ini huruf ya dan waw itu bersukun. Ketika kita membaca kasrah ataupun mursalina, misalnya mursalina, ya-nya itu sukun. Sedangkan dalam bahriyah kita tidak akan temukan tanda sukun dalam kalimat al-mursalin. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dalam nasta'in itu kita tidak menemukan tanda sukun pada ya di mushaf bahriyah. Tapi kalau di mushaf Utsmani kita menemukan huruf ya dan waw bersukun. Mat tabi'i dari huruf ya. Kemudian unsur berikutnya mat tabi'i dari huruf ya. Nah, ini kasrah miring. Sedangkan dalam mushaf bahriyah kasrahnya berdiri. Ini untuk menunjukkan apakah dia mat tabi'i dibaca panjang atau tidak. Dalam mushaf Utsmani tetap berharakat miring, akan tadi ada ya sukun berikutnya sehingga itu yang menandakan panjang. Namun di mushaf bahriyah hanya kasrah berdiri. Huruf ya di akhir. Nah, huruf ya di akhir kalau dalam mushaf Utsmani ini bertitik, ada titik 2. Tapi kalau dalam mushaf bahriyah itu tidak bertitik. Penulisan ulaika tanpa mushaf Utsmani tanpa sifir mustadir. Sedangkan bahriyah menggunakan sifir mustadir, itu adalah bulat ya, bulat, tanda bulat. Ada bulatnya bulat tidak lonjong, ada bulat yang lonjong. Nah, mustadir ini yang bulat yang tidak lonjong. Sifir mustadir itu digunakan dalam kata ulaika oleh mushaf bahriyah. Slide berikutnya. Belum terlihat ini slide berikutnya. Ya. Harokat dan tanda baca. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, pemilihan harokat, tanda baca, dan penyederhan tanda wakafnya mengacu pada keputusan musyawarah kerja ulama. Nah, ini dari Mukar Ulama Al-Quran yang pertama sampai ke-9 dari tahun 1974 sampai 1983. Juga berdasarkan pada komparasi harakat, tanda baca, dan tanda wakaf, model cetak. Dari beberapa mushaf cetakan dalam dan luar negeri, yaitu Mesir, Pakistan, Bahriyah, dan Turki. Jadi, yang perlu diketahui juga, bahwa mushaf standar Indonesia yang kita Halo, Bapak? Masih terhubung? Halo, Pak Ahmad Munawar? Mungkin gangguan sinyal. Keluar kayaknya. Ya, Pak Ahmad Munawar sepertinya ada gangguan sinyal sehingga beliau keluar dari room, tapi semoga sebentar lagi akan terhubung. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya. Sudah masuk kembali.
Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Pak Miftahul Fikri. Siap. Berikutnya Pak, tentang hitungan jumlah ayat. Hitungan jumlah ayat dan tahzib ataupun hizab ini ya. Nah, sebagaimana di awal saya sampaikan, hitungan jumlah ayat ini termasuk dalam kategori ulumul Quran yang disebut dengan ilmu adil ay, nah, hitungan jumlah ayat. Nah, mengikuti hitungan Al-Kufiyun atau penduduk Kufah Irak berdasarkan riwayat dari Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Bayan fi Adil ay Al-Quran, yakni berjumlah 6.236 ayat. Jadi mushaf kita, mushaf standar Indonesia ini jumlah ayatnya mengikuti hitungan orang-orang Kufah, ya. Orang-orang Kufah yang berdasarkan riwayat dari Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib berjumlah 6.236. Kemudian 6.236 ini dibagi menjadi 30 juz dan 60 hizib. Pembagian rubuh dalam setiap juznya mengikuti mushaf-mushaf yang sudah beredar di Indonesia. Nah, ini karena kita memang sebelumnya sudah ada mushaf-mushaf yang beredar, kita mengikuti untuk rubuh dalam setiap juznya. Berikutnya, slide berikutnya, pendapat tentang hitungan ayat. Nah, di sini di dalam tabel ya jelas beberapa perbedaan jumlah ayat. Yang pertama ini mazhab madani. Nah, ini madani juga ada perbedaan. Madani awal dengan madani akhir jumlah ayatnya itu berbeda. Madani awal berjumlah 6.217, madani akhir jumlah ayat Al-Qur'an 6.2014. Kemudian mazhab Maki itu jumlah ayatnya 6.219, mazhab Syami berjumlah 6.225, mazhab Kufi 6.236 yang kita acu ataupun mushaf Indonesia, standar Indonesia. Kemudian mazhab Basri 6.205 dan mazhab Imsi jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.232. Nah, ini mengapa ada perbedaan ayat? Nah, ini ada perbedaan riwayat. Nah, di sini disebutkan ini banyaknya, ada rawi. Yang madani awal itu rawinya Nafi, riwayat Abu Ja'far bin Yazid Al-Qaqa. Kemudian madani akhir itu riwayatnya adalah dari Nafi dari riwayat Ismail bin Ja'far. Maki, mazhab Maki dari rawinya Abdullah bin Katsir Al-Makki dari Mujahid bin Zubair. Syami rawinya Abu Ayyub bin Tamim Al-Qari dari Abdullah bin Amr Al-Yasibi. Sebentar, maaf. Berikutnya Al-Kufi yang kita acu adalah rawinya Hamzah bin Hubayb bin Ziyad dari Ibnu Abu Layla dari Abu Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Nah, ini biasanya Al-Quran riwayat Hafiz an Asim. Berikutnya Al-Basri, perawinya adalah Asim Al-Jahdari dari Ata bin Yasar. Dan yang terakhir ini mazhab Himsi, perawinya adalah Khalid Al-Ma'dan. Ini perbedaan hitungan ayat. Kenapa ini terjadi? Perlu diketahui juga perbedaan ayat ini terjadi ketika menentukan akhir ayat. Nah, seperti saya contohkan yang mudah ya, yang mudah dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam hitungan mushaf kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah satu ayat. Namun dalam mazhab yang lain itu adalah dua ayat, terdiri dari dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang lain. Pun demikian dengan bismillah, lafaz bismillah. Ada ulama yang memasukkan bismillah sebagai ayat, ada juga ulama yang tidak memasukkan bismillah di surah Al-Fatihah adalah ayat. Sehingga ini yang juga menimbulkan perbedaan dalam sisi jumlah ayat.
atau adil ai. Berikutnya, slide berikutnya Pak. Ya, manzil. Ini tentang manzil. Nah, manzil ini di dalam Al-Quran ada 7 manzil. Rumusnya adalah fami bisyauqin, sebagai paduan untuk menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Nah, ini adalah didasarkan dari sahabat itu ada yang dia menghatamkan Al-Quran dalam seminggu. Kemudian terkonseplah fami bisyauqin. Nah, fami bisyauqin ini yang pernah sebelum ke situ, fami bisyauqin. Fami bisyauqin ini artinya kan kalau dalam bahasa Arab, fami mulut saya rindu, mulut saya rindu untuk membaca Al-Quran. Nah, kita lihat rumusnya. Fa, manzil pertama yaitu Al-Fatihah. Fa, Fatihah sampai An-Nisa. Nah, kemudian mim, manzil kedua itu ada Al-Maidah. Mim dari kata diambil dari kata Maidah. Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Manzil yang kedua. Kemudiannya manzil yang ketiga adalah ya. Setelah surah At-Taubah adalah Yunus. Diambil dari kata ya, ini diambil dari kata Yunus, yaitu ya Yunus hingga surah An-Nahl. Manzil berikutnya, manzil keempat adalah ba. Ba ini surat Al-Isra. Meskipun suratnya namanya surat Al-Isra, tapi boleh juga kita menyebut Bani Israel, sehingga di dalam rumus itu kita kategori dengan ba gitu ya. Bani Israel sampai dengan Al-Furqan. Nah, ini manzil yang keempat. Manzil yang kelima setelah surah Al-Furqan adalah Shin. Manzil Shin ditandai dengan huruf Shin, yaitu surah diambil dari kata Asy-Syu'ara. Nah, ini manzil kelima Asy-Syu'ara sampai dengan surah Yasin. Manzil keenam adalah huruf waw. Waw ini meskipun nama surahnya As-Saffat, diambil kata Was-Saffat. Nah, ini wawnya. Wawnya yang diambil. Sampai surah Al-Hujurat. Kemudian manzil yang terakhir, manzil 7 adalah Qaf. Diambil dari kata Qaf sendiri. Surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Inilah 7 manzil yang didasarkan dari sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah yang ingin menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Berikutnya. Belum tampak ya. Ya, tentang hizib. Nah, hizib ini dalam mushaf standar Indonesia ada 60 hizib. Dan satu juz itu terdapat 2 hizib. Setiap satu hizib dibagi menjadi 4, yaitu hizib 1/4, rubu' hizib, hizib setengah, nisful hizib, hizib 3/4, salasatu arba'al hizib, dan hizib yaitu hizib yang penuh ya, al-hizb disebut dengan al-hizb. Tanda hizib ditulis pada awal ayat menyesuaikan desain masing-masing mushaf terbitan. Jadi tandanya ini tanda hizib sendiri tulisannya ini menyesuaikan dengan desain masing-masing penerbit. Berikutnya. Contoh hizib. Hizib 1. Nah, ini. 1/4 hizib Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi. Ini baru 1/4 hizib. Kemudian 2/4 hizib atau setengah hizib itu Quran Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna nas. Kemudian hizib 3/4 Al-Baqarah ayat 60, wa istasqa Musa. Dan hizib penuh Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una yu'minu. Baik, berikutnya. Tentang ruku ataupun marka. Dalam mushaf standar Indonesia ada 557 marka berdasarkan atas tema atau penggalan tema. Adapun jumlah ayat dalam setiap ruku berbeda-beda. Pastinya ayat ataupun jumlah ayat dalam setiap ruku berbeda-beda karena panjang pendeknya dari ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ditandai dengan ain. Nah, ruku ini tandai dengan ain pada akhir ayat, dalam teks ayat, di samping bulatan nomor ayat, dan di bagian bingkai iluminasi ayat. Biasanya itu kita dapat lihat di pinggir-pinggir itu ya, pinggir halaman.
ada istilahnya satu ain, baca Qur'annya satu ain. Nah, ini adalah tanda ruku ataupun berikutnya. Berikutnya silakan. Nama surah. Nah, ini nama surah yang tadi juga saya singgung ya. Nama surah ditulis sesuai dengan rasam yang dipergunakan dalam mushaf. Jika yang dipergunakan adalah rasam Utsmani, maka ditulis menggunakan rasam Utsmani. Tetapi jika yang digunakan adalah rasam Imla'i, maka ditulis menggunakan Imla'i juga. Sebagai contoh, Utsmani itu tertulis Al-Adiyat, Ain pakai fathah qaimah. Sedangkan dalam Imla'i, Al-Adiyat, Ainnya itu ditulis panjang, setelahnya adalah huruf alif berdiri. Jadi nama surah juga mengikuti ayat yang ada dalam mushaf tersebut. Nama surah. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Nah ini, Makiyah dan Madaniyah. Ini juga salah satu daripada Madani, ilmu Maki dan Madani. Kita biasa kita sebut dengan ilmu Maki wal Madani. Nah ini Makiyah itu sendiri adalah surah-surah ataupun ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, dan Madaniyah itu adalah surah ataupun ayat yang diturunkan di Madinah. Nah ini ada perbedaan pendapat nih ya. Jumlah surah Makiyah dalam mushaf standar kita adalah 86 surah. Sedangkan jumlah surah Madaniyah 28 surah. Ini ada perbedaan, ada tabel perbedaan antara mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia Assalamualaikum, Bapak. Sepertinya kembali ada gangguan jaringan. Gitu nanti mudah-mudahan segera terhubung kembali. Bagi yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chatting. Nanti kita akan tanya kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Dipersilakan. Sudah terhubung Pak Ahmad? Ya, alhamdulillah. Mohon Alhamdulillah. maaf ini ada gangguan jaringan ya. Ya. Kita lanjutkan. Saya lanjutkan, mohon maaf sebelumnya. Perbedaan-perbedaan setiap daerah ataupun negara ataupun golongan daripada ini yang terdapat Indonesia, Saudi, Turki, Mesir, Libya, ini bukanlah tanpa dasar gitu. Yang harus kita ketahui bukanlah tanpa dasar. Mereka tentunya memiliki dasar-dasar yang kuat. Masing-masing dari setiap negara ini memiliki dasar yang kuat, dan perlu diketahui juga bahwa ini adalah merupakan hasil daripada boleh dibilang ijtihadnya ulama-ulama Quran setempat, yang dia menentukan bahwa surah ini adalah Makkiyah ataupun sebaliknya surah ini adalah Madaniyah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak mengapa ada perbedaan selama dia memiliki dasar-dasar yang kuat. Berikutnya Pak. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tanda wakaf dan pemberian harakat. Nah ini
sempat tadi disinggung. Jadi mushaf standar Indonesia ini tanda wakafnya ini sudah melalui penyederhanaan, ya, penyederhanaan sehingga hanya ada tanda wakaf diantaranya adalah mim untuk waqful lazim yang itu harus berhenti. Kemudian qala artinya adalah al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Kemudian tanda jim, tanda wakaf jim itu artinya ada waqfun jaizun, boleh berhenti ataupun terus. Nah, tanda titik 3, 2 itu disebut dengan mu'anaqah, boleh berhenti pada salah satu tanda tersebut. Sholat al-waslu aula, diteruskan lebih baik. Kemudian lam alif, artinya adalah waqfa fih, tidak boleh berhenti kecuali terdapat pada akhir ayat. Jadi kalau tanda waqaf lam alif ini tidak boleh berhenti. Nah, itu ya, tidak boleh berhenti. Kalau pun berhenti, kalau misalnya di akhir ayat boleh kita berhenti. Ini adalah merupakan tanda-tanda wakaf yang dihasilkan, diijtihadkan oleh para ulama dan kemudian diterapkan di mushaf standar Indonesia. Pak Kiai, mau Ya. izin? Iya, ya. Saya ada rapat dulu, nggak apa-apa ya dengan Pak WR? Mohon, mangga, Pak. Ya, Pak izin Haji. ya Pak Dr. Cecep, Pak Miftah, saya izin sebentar. Mangga ya, Pak Haji. Ada Ya. rapat dengan Pak Warek dua, sebentar ya. Ya oke, mangga. Lanjut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam mushaf Al-Quran juga ada, kita kenal dengan ayat sajadah. Nah, ini ayat sajadah. Ayat sajadah itu dalam mushaf standar kita, dalam mushaf standar Indonesia terdapat 15 ayat sajadah. Diberikan tanda sesuai layout masing-masing mushaf yang diletakkan setelah ayat sajadah, sebelum nomor ayat, dan di pinggir bingkai diberi tulisan sajadah atau as-sajadah. Jadi memang untuk penggambaran ataupun lambang sajadah ini diserahkan kepada masing-masing penerbit layoutnya seperti apa, dan di pinggir biasa kita ada keterangan sajadah ataupun sajadah. Pembaca Al-Quran disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat tersebut, baik dalam salat maupun di luar salat, atau menggantinya dengan bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil. Ini ayat sajadah memang disunahkan ya oleh Rasulullah untuk kita sujud tilawah. Berikutnya, Pak. Nah, ini adalah ayat-ayat sajadah yang yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Dari 1 sampai 15 kita bisa baca. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini tanda, kalau kita sebutnya tanda cinta ya, tanda cinta terbalik ya, tanda cinta terbalik. Nah, kenapa ada tanda ini? Nah, tapi tadi tidak disinggung ya, itu belum disinggung. Tapi ada kaitannya dengan penentuan jumlah ayat. Nih, sebenarnya ada jumlah ayat kaitannya. Tanda cinta terbalik ini dalam terdapat pada 91 tempat. 91 tempat ini sangat banyak ini ya. Dan selalu diletakkan di bawah tanda-tanda wakaf. Bila ada tanda wakaf di situ, maka diletakkan di bawahnya. Tanda tersebut menunjukkan bahwa pada kata yang terdapat tanda tersebut menurut sebagian ulama adalah sebagai akhir sebuah ayat. Ini pula yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah ayat Al-Quran. Nah, itu tadi yang sempat saya singgung ya, dalam surah Al-Fatihah itu ayat terakhir yang surat Al-Mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ ada yang memberikan tanda cinta terbalik. Nah, itu artinya adalah ada ulama yang menganggap itu adalah akhir sebuah ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah selanjutnya ayat yang lain. Sehingga ini mengakibatkan perbedaan dalam jumlah ayat. Berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Ini proses pentasihan yang kami lakukan. Yang pertama, verifikasi naskah master, naskah yang diajukan oleh penerbit,
Nah, ini kita verifikasi terlebih dahulu, kemudian verifikasi kelengkapan administrasi, persiapan pentasihan, pelaksanaan pentasihan, dokumentasi pentasihan, pelaporan hasil pentasihan, kemudian setelah dinyatakan sudah tidak ada kesalahan, kita terbitkan surat tanda tasih. Ini proses pentasihan yang kita lakukan. Berikutnya. Nah, ini sudah tadi ya di awal ya. Sudah. Berikutnya, Pak. Ya, Saya selanjutnya kira, sudah ya ini. ya tadi sudah, saya ternyata salah ya. membuka gitu, ternyata di Ya. dari tengah ternyata saya. Baik. Mohon izin. Artinya ini sudah semua ya kita bicarakan. Ini adalah hal-hal yang memang terkait sekali dengan ulumul Quran. Nah, ulumul Quran yang aplikatif inilah yang mungkin ada dalam lajnah pentasihan ya, ulumul Quran yang langsung dipraktekkan. Nah, karena kita benar-benar berhadapan dengan Al-Quran. Berhadapan dengan Al-Quran, kemudian kita menjaga Al-Quran itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan. Apakah itu salah ayat, salah harokat, salah tanda baca, salah nama surah, dan lain-lainnya. Ini kita berhadapan. Nah, dalam Al-Quran sendiri kita dihadapkan dengan Rasam Usmani, kemudian Adil Ayat di situ juga ada, tafsirnya juga ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ya alhamdulillah ala kulli hal bahwa lajnah pentasihan mushaf Al-Quran dalam hal ini telah mengaplikasikan beberapa ulumul Quran di dalam kantornya. Dan ini lajnah pentasihan Al-Quran perlu diinformasikan bahwa adalah lembaga satu-satunya lembaga pemerintah, bahkan lembaga pemerintah yang ada di dunia yang tugasnya adalah untuk mentafsir Al-Quran ataupun mengkoreksi Al-Quran. Sebab kalau yang ada di Saudi Arabia yaitu Mujama itu bukan lembaga pemerintah. Begitupun dengan lembaga-lembaga apalagi yang ada di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Itu belum ada lembaga seperti Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran yang dia bukan lembaga pemerintah yang tugasnya adalah menjaga kemurnian Al-Quran daripada kesalahan-kesalahan. Mungkin demikian Pak yang dapat kita sampaikan. Untuk sementara kami silakan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Munawar yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya teringat dengan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya Allah menggunakan domir nahnu di situ untuk melibatkan tim lah kalau secara secara manusiawinya. Timnya di sini adalah salah satunya untuk menjaga Al-Quran ini. Dan di Indonesia tim yang menjaga kemurnian Al-Quran adalah Lajnah, dan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan salah satu tim yang mungkin Allah utus begitu ya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi tim ini ya, tim dari Lajnah ini agar Al-Quran ini betul-betul murni, dan kita ya, saya pribadi hanya bisa membaca saja gitu, tidak bisa tidak berani apalagi mentafsirkan atau apa segala macam ya, hanya bisa membaca saja. Mudah-mudahan kita semua pembacanya tetap dapat membaca ayat-ayat yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman mahasiswa. Mohon izin kepada Bapak narasumber untuk bisa bertanya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Di sini ada dari Adera ya. Assalamualaikum, saya mau tanya, bisa dikasih contoh yang perbedaan surah. Kalau perbedaan surah mungkin sudah tadi ya, kalau tidak salah di slide berapa tadi ada perbedaan surah. Nanti nama surah mungkin kali Pak ya. Ya nama surah gitu. Ya.
Dan nanti bisa disambungkan dengan jawabannya dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengapa surah At-Taubah ya tidak dimulai dengan basmalah? Apakah ada penghilangan sebagai ayat-ayat Al-Quran pada surah ini? Apakah bermasalah sekiranya kita membacanya dengan basmalah? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi apakah contoh perbedaan nama surah begitu, dan nama dan surah At-Taubah ini mengapa tidak ada basmalahnya? Apa yang membuat seperti itu, dan jika kita membaca basmalah apakah bermasalah? Mungkin itu dulu Pak Ahmad Nawar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perbedaan nama surah ya. Perbedaan nama surah memang juga terjadi perbedaan nama surah. Di dalam hal ini kita sering mendengar kalau misalkan kita mau membaca surah An-Nas, kita menyebutnya surah, atau misalkan apa namanya, surah Al-Kautsar, surah Inna A'tayna, mengadreskan alamatkan kepada ayat tersebut. Atau surah yang apalagi surah Al-Nas, surah Al-Hakumut, bukan nama daripada surah tersebut. Nah, ini sebenarnya nama surah ini juga adalah bagian dari hasil kajian daripada ulama-ulama itu. Bahkan saya di sini lupa ya informasinya, bahkan dalam mushaf standar kita sendiri itu ada perubahan surah, perubahan nama surah. Kalau tidak salah itu tuh surah Ghafir. Surah Ghafir yang sebelumnya itu surah apa? Nah, ini adalah sebuah hal yang nama surah ini. Ya, nama surah selama kita apakah itu dari riwayat dan seterusnya. Nah, terkait dengan surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah mengapa tidak dimulai dengan basmalah? Tidak dimulai dengan 10 surah yang lainnya dimulai dengan basmalah. Sebenarnya adalah bagian daripada yang ditetapkan oleh baginda Rasul. Ayat Taubah tidak menggunakan basmalah karena menurut para ulama bahwa surah At-Taubah ini adalah berisi tentang ayat-ayat perang. Ayat-ayat perang, artinya ayat-ayat yang kekerasan lah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kata basmalah atau kata Bismillahirrahmanirrahim adalah menunjukkan kasih sayangnya Allah gitu. Artinya ada dua hal yang bertolak belakang. Ketika At-Taubah ini berbicara tentang perang dan seterusnya yang kekerasan lah, katakan kayak seperti itu ya. Kemudian dengan basmalah yang isinya adalah tentang kerahman dan rahiman Allah, sehingga tidak diperkenankan untuk membaca basmalah, bahkan malah dianjurkan untuk ta'awuz, kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, langsung kemudian dilanjutkan dengan ayat. Mungkin demikian untuk tanggapannya. Terima kasih. Baik, ada 2 atau 3 pertanyaan lagi ini Bapak Ahmad Munawar. Yang berikutnya adalah apakah ada nama penerbit Al-Quran yang khusus menerbitkan Al-Quran yang mudah untuk dihafalkan begitu. Kemudian ada juga pertanyaan tentang sampai di mana batasan-batasan mengubah seperti harokat begitu atau simbol-simbol dalam Al-Quran. Karena ini menurut penanya katanya ada keharaman untuk mengubah begitu. Dan itu kan yang tadi yang dilakukan oleh tim pentashih itu kan ada beberapa yang diubah. Artinya penyesuaian mungkin begitu ya. Sampai di mana batasannya? Mungkin itu dulu. Nanti ada satu pertanyaan lagi tapi nanti setelah menjawab yang ini. Baik, syukran. Terima kasih. Pertanyaan ini, adakah nama penerbit untuk yang mudah menghafal Al-Quran? Ini sebenarnya banyak sekali ya. Kalau misalkan kita ikuti ataupun update ini, penerbit Al-Quran ini banyak sekali ya. Banyak sekali penerbit Al-Quran, bahkan yang khusus untuk menghafal Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali. Sampai kalau tidak salah ya, itu ada ratusan Pak. Ada ratusan.
penerbit Al-Quran di Indonesia yang menerbitkan Al-Quran dengan berbagai macam versinya. Itu ada yang versi untuk wanita, atau versi khusus penghafal Al-Quran, khusus untuk tajwid warna, dan seterusnya. Ini bisa dicarilah di toko-toko toko buku ataupun toko yang menyediakan Al-Quran. Itu biasanya suka disebutkan ini khusus untuk penghafal Al-Quran. Qurannya itu untuk memudahkan, ada yang di sampingnya itu awal ayatnya, sehingga langsung melihat awal ayatnya dan seterusnya, itu ada. Cuma saya tidak hafal penerbit apanya. Selanjutnya batasan merubah tanda ya, merubah harokat Al-Quran ya, merubah harokat. Yang perlu kita ketahui pertama-tama bahwa harokat ataupun kita menyebutnya itu dobat ya, harokat yang ada dalam Al-Quran itu adalah hasil daripada ijtihad ulama ya, hasil daripada ijtihad ulama, hasil dan perlu diketahui bahwa Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah itu gundul, Pak. Bahkan tidak ada titik pun tidak ada, hanya batang tubuhnya saja pada saat masa Nabi ya, sampai masa Khalifah Utsman bin Affan pun, sehingga kita kenal dengan Rasul Utsmani, Al-Quran yang sekarang itu berbeda sama sekali. Jauh berbeda dengan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena yang ada dalam masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu hanya batang tubuhnya aja, batang ayatnya saja. Sehingga orang-orang seperti kita, orang ajam, orang asing, orang non-Arab, tidak mungkin bisa membacanya. Itu tidak mungkin. Dan sangat kemungkinan besar menimbulkan kesalahpahaman, sehingga ada inisiatif dari ulama Abul Aswad Ad-Du'ali ketika mendengar seseorang membacanya kok seperti ini, yang si fulan membacanya seperti ini, gitu ya. Ini karena pada saat itu Islam sudah sangat menyebar ya, sangat menyebar, bahkan orang non Arab juga banyak yang memeluk dan mengetahui tentang kebahasa Araban. Mereka salah baca. Nah, inilah yang mendasari Abul Aswad Ali bin Abi Thalib untuk memberikan kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu yang dia menuntun untuk membaca Al-Quran dengan baik ataupun dengan benar. Nah, ini yang perlu kita paham awalnya ya, dasarnya. Nah, batasan perubahan, sedangkan apa yang dilakukan oleh Lajnah Penerasi Mushaf Al-Quran dalam hal ini, ketika kita menerima naskah dari penerbit, ketika kita menerima naskah master dari penerbit, kita cocokkan dengan mushaf standar Indonesia. Kita lihat mushaf standar Indonesia ini seperti apa. Ketika ihdinas siratal mustaqim, kita lihat ihdinas siratal mustaqimnya seperti ini. Ini sudah betul Bang, sudah mengikuti mushaf standar Indonesia atau belum? Kalau belum, kita sesuaikan dengan mushaf standar Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan dia kurang titik, oh ini kok nggak ada titiknya, kita berikan titik. Tambah titik, misalkan kita kasih dilingkari, kemudian kita kasih kalimat instruktif, tambah titik. Seperti itu. Mungkin itu dulu sementara ya. Makasih. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi sebelum saya sampaikan pertanyaannya, ya. Ini tadi penanya yang Adera tadi minta matriksnya, tapi sebenarnya begini, sedikit saya pernah ingat bahwa ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa mushaf Al-Quran yang di depannya, di depan atau di belakang Al-Qurannya itu ada daftar nama surah yang berbeda berdasarkan perubahan-perubahan nama surahnya begitu. Seperti Al-Mu'min menjadi Ghafir dan lain sebagainya, itu ada beberapa surah, kalau tidak salah ada belasan surah ya. Dan itu nanti bagi penanya dan teman-teman yang lain itu juga bisa menjadi tugas tambahan ya bagi kita untuk mencari daftar perubahan atau perbedaan nama surah tadi. Nah, ini nanti jadi agar tidak ditanyakan lagi kepada narasumber, karena memang narasumber sudah menjelaskan tadi ya alasan perbedaannya. Untuk apa saja surah yang berbeda itu insya Allah saya kira di mushaf Al-Quran juga sudah ada dan bisa dilihat oleh kita semua begitu. Pertanyaan berikutnya, yes, Pak Dr. Cecep juga ingin sedikit menambahkan, karena beliau juga adalah dosen
pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan Tahsin Tahfiz yang sudah cukup lama Oh. juga menggeluti mata kuliah ini. Mangga Pak Dr. Cecep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama Ustadz atas nama jurusan kami mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa bersilaturahim, bersilaturahmi dengan Ustadz. Ya, saya setiap pribadi sangat berbahagia mendengarkan paparan dari Ustadz ini. Kenapa? Ya, saya pernah ikut apa ya, diklat di Jakarta, Oh iya. diklat edukasi mushaf. Mungkin Ustadz yang tahun berapa tuh? Saya tahun 2018 apa 2019 Saya tahun 2009, Pak. Saya ikutnya 2018. Mungkin Ustadz jadi pematerinya juga lah mungkin. Tapi saya lupa gitu ya. Banyak itu hampir 9 hari. Nah itu. Iya. Dan kita berkunjung ke ke LPMK, Lajnah Pentasisan Mushaf. Iya. Dan kita dapat oleh banyak gitu Ustadz. dari itu ya. Jadi saya ketika mendengar ini saya berbahagia sekali bahwa pematerinya dari lembaga yang pernah saya kunjungi tahun itu ketika itu ya. Jadi saya sangat berbangga dan berbahagia. Paling tidaklah sebagian tugas saya pribadi yang harus men-share lagi hasil itu ya sekarang terjawab hampir tuntas. Paling tidak untuk mahasiswa yang ikut hari ini. Ya gitu. Sebab ada semacam amanat yang disampaikan kepada kami untuk semacam mensosialisasikan mushaf standar Indonesia itu, dan sampai sekarang belum terlaksana itu ya. Dengan adanya ini ya minimal bagi mahasiswa kami sudah sebagian besar ya sudah terjawab. Saya merasa lega sekali itu bahwa mahasiswa kami mendapatkan penjelasan yang utuh ya, yang komprehensif tentang mushaf standar Indonesia itu ya gitu. Dan memang banyak di antara kita masyarakat kaum muslimin yang belum mengenal mushaf standar itu ya. Yang mereka kenal kan ada Al-Qur'an ya gitunya di masyarakatnya. Bahwa itu mushaf standar atau bukan kan banyak yang tidak paham ya, banyak yang tidak paham. Termasuk mungkin juga di karangan akademisinya ya. Bahkan mahasiswa saya KKN pernah begini Ustaz. Ada yang nanya di kampung, Pak, abdi teh cenah. Yang Quran 5 jeung 5 beda. Mungkin itu salah satunya faktor sosialisasi juga yang belum begitu masif ya kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan ke depannya mungkin ya paling tidak apakah ada kerjasama antar lembaga untuk semakin mensosialisasikan mushaf standar Indonesia ya kepada masyarakat, baik masyarakat pendidik misalkan guru-guru ya, guru-guru PAI misalkan guru-guru madrasah tentang mushaf standar ini. Itu apresiasi saya sendiri dengan keberadaan workshop ini ya, yang sungguh mencerahkan, sungguh membahagiakan, menambah wawasan bagi mahasiswa kami dan yang mengingatkan kembali yang pernah saya peroleh dari diklat itu ya, dari diklat namanya diklat edukasi mushaf Al-Qur'an kalau tidak salah itu, dan kunjungan ke LPMK. Terima kasih Pak. Ada sedikit itu Ustaz yang mau saya tanyakan. Ya, enggak, Pak. Yang pertama, sekarang berapa banyak musohe atau pentasih di LPMK itu ya, ya itu. Kedua ini yang mungkin itu. Kan begini ya, kan ada konsep nasah atau nasikh mansuh. Sepengetahuan saya kan belum ada tanda khusus selama begitu ya. Bahwa ayat ini mansuh, ayat ini yang nasikhnya. Adakah kemungkinan misalkan ke depan, walaupun memang kan tentang nasah itu kan masih debat-debat juga kan, ada yang berpendapat bahwa di Quran itu ada nasah, ya ada juga yang berpendapat bahwa di Quran kan tidak ada nasah dengan masing-masing argumentasinya. Kira-kira mungkin tidak misalkan kalau ke depannya di dalam mushaf standar kita ada tanda-tanda khusus untuk menandai ayat yang mansuh dengan ayat yang nasih. Misalkan ya, tandanya apa saja kan dari lajnah misalkan. Kira-kira kalau begitu dimungkinkan tidak misalkan. Paling tidak kan untuk kepentingan penambahan wawasan juga bagi mereka yang misalkan diajar mata kuliah Ulumul Quran. Kan kalau di kita itu MKDU di PAI itu dua SKS ya dalam satu semester. Nah, di dalam silabusnya itu ada materi
tentang nasakh atau nasikh mansuh yang ya diduga tidak akan sangat detail ya, itu apa, penjelasannya gitu. Suka ditanyakan contoh-contoh misalkan ya, kita menjelaskan misalkan contoh-contoh ya yang ada misalkan. Nah, kedepannya kira-kira ada nggak kemungkinan misalkan dalam mushaf standar kita ada tanda untuk ayat yang mansuh dengan ayat yang nasikh itu. Misalkan tanda yang mansuh misalkan tandanya ini ya. Kemudian yang mansuh yang menasakhnya atau yang nasikhnya tandanya ini misalkan, sehingga ayat ini tadi dinasakh oleh ayat ini misalkan. Nah, itu yang apa, saya penasaran gitu. belum dapat informasinya gitu. Kira-kira itu mungkin sementara ya. Sekali lagi terima kasih atas itu pencerahannya. Baik, terima kasih. Langsung aja ini Pak Miftah. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Cecep atas tanggapan, apresiasi. Mungkin saya langsung ya. Untuk jumlah pentasi Pak Dr. Cecep yang ada di lajnah ini kurang lebih hanya 15 sekarang ini. Awalnya itu banyak ya. Yang pertama ini angkatan kami itu 15 orang. Kemudian 2008 itu ya, 2008 15 orang. Kemudian angkatan berikutnya itu ada kalau enggak salah 10 orang. Jadi 25, kurang lebih 25 di awal 2008 2009 itu ada pentasi sebanyak 25 orang. Namun seiring berjalannya waktu nih ya, karena lajnah ini adalah salah satu lembaga yang baru pada saat itu, yang masih nyari bentuk gitu ya. Kemudian ini ada permintaan dari kepala badan ya, di atasnya lajnah ini eselon 1-nya ada permintaan SDM gitu dari lajnah, sehingga beberapa orang yang diminta itu termasuk pentasi dioper ke pusat-pusat lain gitu Pak, sehingga berkurang gitu. Dan kemudian para pentasi yang sudah berkurang ini juga karena tuntutan juga untuk menduduki jabatan di lingkungan lajnah sendiri, akhirnya dipindahkan untuk menduduki jabatan, sehingga saat ini kurang. Namun demikian Pak Dr. Cecep, ini ada informasi baru. Insya Allah bulan Desember tahun ini JF, jabatan fungsional pentasi itu akan diresmikan ya, disahkan, sehingga insya Allah bulan Desember ini akan dilantik para pentasi gitu, jabatan fungsionalnya baru ini, jabatan fungsional baru sebagai pentasi yang mendapat tunjangan seperti fungsional lain, peneliti, dosen dan lain sebagainya. Dan ini memungkinkan bagi lingkungan ASN di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki kualifikasi pentasi untuk bisa mendaftar menjadi pentasi. Nah, sehingga nanti akan diharapkan akan banyak pentasi-pentasi di lajnah ini. Insya Allah kalau sudah misalkan jabatan fungsional sudah ada, kemudian dilantik, kemudian ada yang in passing mendaftar ke lajnah untuk menjadi pentasi, ini insya Allah tahun depan ini pentasinya akan lebih banyak lagi, tidak cuma 15 gitu Pak. Ya. Itu yang jumlah pentasi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang tentang ada kemungkinan nggak untuk dalam mushaf senar itu tanda-tanda nasih dan mansuh gitu. Karena memang ini akan sangat membantu ya bagi para pemula lah katakan gitu. Bahwa ayat ini adalah nasih, bahwa ayat ini adalah mansuh, kategorinya mansuh dan seterusnya. Nah, ini kalau dikatakan ada kemungkinan sih, saya berpikir ya segala apa yang di dunia ini mungkin saja Bapak. Itu ya, mungkin saja ada kemungkinan untuk ke sana. Hanya saja saat ini kayaknya belum gitu. Sebab apa? Sebab untuk mushaf ada penerbit yang mengkategorikan mushaf itu mushaf wakaf ibtida. Nah, wakaf ibtida sendiri ini adalah bagian daripada ulumul Quran, sudah sama dengan nasih mansuh gitu. Ya. Nah, ini wakaf ibtida ini itu bukan atas dari lajnah. Ini malah berasal dari penerbit sendiri gitu. Dan mereka mencetak mushaf wakaf ibtida, di mana kita harus mulai, kemudian di mana kita harus berhenti membaca Al-Quran, itu sudah ada. Tapi untuk lajnah sendiri sebenarnya belum ingin mengeluarkan mushaf wakaf ibtida. Itu sementara ya kita hanya mentasi dulu gitu aja.
apakah ada kemungkinan? Bisa saja, insya Allah. Jadi supaya ada keseragaman di dalam wakaf ibtida yang ada di Indonesia, mushaf-mushaf Al-Quran di Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga ada mushaf nasih mansuh gitu ya. Bisa jadi Lajnah juga akan mengeluarkan edisi mushaf Al-Quran standar Indonesia nasih mansuh gitu, wakaf ibtida dan seterusnya. Kemungkinan itu saya kira akan terbuka sekali gitu Pak. Namun untuk saat-saat ini sepertinya belum terlihat ini. Mudah-mudahanlah ada, paling tidak kita sampaikan kepada pimpinan bagaimana kalau memungkinkan untuk membuat mushaf nasih mansuh dan lainnya. Demikian. Ya bagus. Ya makasih ya. Sama-sama Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Cecep Anwar dan juga Pak Ahmad Munawar. Sepertinya kepada teman-teman mahasiswa yang bertanya dan tidak tersampaikan pertanyaannya, mohon izin karena waktu juga sudah mendekati asar, sehingga sehingga pertanyaannya mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Sebelum ditutup Pak Ahmad Munawar, mohon izin kami dari jurusan PAI di lain waktu, mungkin insya Allah kita akan selain bersilaturahmi juga, kami ingin ada kerjasama resmi begitu antara jurusan PAI dengan Lajnah yang nantinya kerjasama itu kan bisa berkembang menjadi banyak hal gitu ya Pak Ahmad Munawar. Gitu. Ya, mangga. Alhamdulillah Pak, yang kampus-kampus lain juga sudah banyak yang mengadakan kerjasama, gitu, apalagi seperti UIN Jakarta gitu. Kemudian beberapa UIN di daerah juga sudah. Mungkin di Bandung kurang tahu ya ini belum ya. Ya belum. Waktu itu baru dengan lembaga hadis kalau tidak salah. Ya. Pusat kajian hadis. Pusat kajian hadis. Ya. Nah, insya Allah nanti kita juga akan bersilaturahmi sekalian menjalin MOU gitu ya. Dan melancarkan segala urusannya. Itu mungkin apa yang disampaikan ya, pasti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi nilai pahala terutama untuk narasumber dan teman-teman pentasih juga yang lainnya yang tidak menyampaikan materi di sini, tapi juga saya kata-kata terakhir ya penutup untuk mahasiswa. Kata-kata terakhir. Sekarang doa nanti. Oke. Dan sebagai penutup akan ada kata-kata terakhir untuk teman-teman mahasiswa dari Pak Sekjur sekaligus membacakan doa dan penutup dari kegiatan ini. Kepada Pak Dr. Cecep Anwar dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fikri. Sekali lagi pertama-tama ya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Al-Ustadz Ahmad Munawar dari Lajnah Pentafsihan Mushaf Al-Quran Indonesia Kementerian Agama RI yang telah memberikan banyak ilmu, banyak pencerahan kepada kami, kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan ya tidak berhenti sampai di sini. Ya, saya yakin masih banyak ilmu yang berkaitan dengan Mushaf Al-Quran yang nanti bisa disampaikan oleh Pak narasumber di lain kesempatan. Ya, insya Allah mungkin kedepannya mudah-mudahan kami bisa bersilaturahim berkunjung ke Lajnah, ke Baitul Quran, ke Mushaf Museum Istiqlal ya untuk melihat khazanah kekayaan budaya Islam yang begitu kaya, yang begitu hebat ya, terutama yang dikaitkan dengan sisi Al-Qur'annya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan pada masa yang akan datang. Jadi berkunjung ke Baitul Quran, ke Museum Istiqlal, sekaligus ke Taman Mini Indonesia Indah gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kita tahun-tahun sebelumnya. Kepada para mahasiswa juga diucapkan terima kasih atas kesediaan, keseriusan yang hampir mencapai 160 orang tadi lebih. Mungkin sebagian Pak Kiai ini jam kuliah ya. Jadi sebagian yang ikut mungkin semester 1 karena kuliahnya pagi ya. Kalau semester 3 itu kuliahnya siang ya. Tadi hampir 70-an itu ya pesertanya, cukup alhamdulillah banyak untuk kegiatan webinar seperti ini. Bapak ucapan terima kasih kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin hidup kita mudah dengan Al-Quran, semakin barokah, dan kita bisa mendapatkan banyak hal yang diperoleh dari kegiatan seminar ini ya.
Terima kasih sekali lagi diucapkan. Ya. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, atas partisipasinya mengikuti kegiatan workshop atau seminar ini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita semakin bertambah, semakin banyak, semakin barokah, dan semua sivitas akademika, jurusan PAI dan jurusan lainnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan senantiasa tersinari oleh cahaya Al-Quran sehingga hidup kita semakin bermanfaat dan semakin barokah ya. Tadi diminta oleh Pak Fikri kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya barokah ya, lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad abika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahi alimni min ilmika mahsun wa sunni bi sirri ismikal masun. Ilahi ana jahilu fi ilmi fa kafala akuna jahulan fi jahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa ahlil jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya ghiyasal mustaghitsina ya ghiyasal mustaghitsina agisna fi amrina ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Cecep Anwar. Bagi teman-teman mahasiswa yang masih ada di room ini, absen atau daftar hadir bisa diklik ya, dilihat linknya di chatting ya, di chatting. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dosen yang tadi, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, di antaranya ada Pak Dr. Ada Nur Haq, ada Ibu Dr. Ratu, Bapak Haji Maslani, Bapak Dr. Adam Malik, dan dosen-dosen lain yang mohon izin jika tidak tersebut atau tidak tersapa. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami jurusan Pendidikan Agama Islam kepada Ustadz Ahmad Anwar STHI MA-HUM yang sudah menyampaikan materinya. Insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua dan mendapatkan pahala bagi kita. Dan kita telah sampai pada akhir kegiatan. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta, kepada para dosen, kepada materi, kepada Terima kasih Pak Dr. Cecep, Pak Ustadz, Pak Kiai, dosen yang lain semuanya, dan para mahasiswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Bapak izin duluan ya. ya. Terima kasih Pak Dr. Cecep Anwar. Bagi yang ingin meninggalkan room, dipersilakan.